Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Imajinasi Misteri. Kembali saya Gepri Daud Gurau akan menyajikan sebuah cerita imajinasi misteri. Kali ini mengambil judul Jurus Bugil. Selamat mendengarkan. Saat ini aku berstatus sebagai seorang pengangguran pendatang baru di Belantika Pengangguran Nasional. Tepatnya pengangguran pemula, karena aku baru saja tamat sekolah menengah atas tahun ini dan dipastikan aku tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi dengan alasan ekonomi. Sementara untuk mendapatkan pekerjaan tetap sepertinya bukanlah suatu hal yang mudah, sebab tak ada omku yang jadi pejabat di desa ini. Oh ya, kenalkan, nama aku Armando. Kata bapak, wajahku mirip sekali dengan Diego Armando Maradona, pemain sepak bola legendaris asal Argentina itu loh. Bapak ingin sekali melihat aku menjadi seorang pemain bola ternama di negeri ini. Namun sayang, keinginan bapak itu hanyalah tinggal sebuah keinginan belaka, sebab aku tak pandai main bola. Pagi ini aku sudah berjanji dengan Jaka kawanku. Kami akan berangkat mancing ke hutan lindung tepat jam 7. Tapi sudah jam 7.30 saat ini, Jaka belum juga nampak. Artinya sudah 30 menit aku duduk di depan rumahku ini menunggu Jaka dengan segala peralatan yang sudah matang. Termasuk umpan-umpan pun sudah kusiapkan. Gak jadi berangkat, Man? Bapakku menyapa sambil berlalu menuju motor tuanya. Itu loh, Pak. Jaka belum datang-datang juga. Janjinya sih jam 7, sekarang sudah jam 7.30. Biasalah, Man. Janji kita orang Indonesia ini ya begini, katanya sambil tertawa dan berlalu dengan motor bututnya ke kantor tempat dia bekerja. Bapakku bekerja sebagai sekretaris desa di desa tempat tinggal kami. Setelah lama menunggu, akhirnya kuputuskan saja untuk pergi sendiri tanpa Jaka. Bu, aku berangkat dulu lah ya. Jaka tak ada nampaknya. Mungkin dia ada urusan lain. Aku pamit kepada ibu. Ya nak, tapi pulangnya jangan kemalaman ya. Terdengar suara ibuku dari arah dapur sana. Maklumlah, dia sibuk membereskan tempat sarapan kami tadi pagi. Aku berjalan menelusuri jalan-jalan kampung untuk berangkat menuju hutan lindung, tempat aku akan memancing hari ini. Terasa nyaman sekali berjalan di pagi hari di kampungku ini.
Udaranya nyaman membuat dadaku lapang. Ditambah lagi dengan keramahan penduduk yang begitu harmonis satu sama lainnya. Pagi-pagi udah ngeloyor, mau kemana nih, Man? Terdengar suara Pak Budi menyapa aku. Aku mau panen ikan di sungai di dalam hutan lindung itu, Pak. Oh, begitu. Titip satu ya, katanya kepadaku sambil berlalu mendorong gerobak. Tenang itu, Pak. Aku pun berlalu pula meninggalkan Pak Budi yang terus saja mendorong gerobaknya menuju kebun. Tak lama kemudian sampailah aku di areal perkebunan penduduk. Tampaklah sawah yang begitu hijau daun-daun padinya. Tampak juga bapak-bapak dan ibu-ibu sedang sibuk menyambuti rumput-rumput yang tumbuh di sekeliling sawah. Aku pun terus melangkah menuju pinggiran sungai yang tak jauh dari mereka. Tapi di sana sudah kulihat banyak sekali anak-anak yang sedang memancing. Wah, pagi-pagi begini anak-anak sudah pada mancing, gumamku. Man, kamu mancing juga? Terdengar suara Pak Toyo. Oh, Pak Toyo sudah di sini juga. Aku bawa anak-anak mancing nih, Man. Yuk sini, Man. Banyak loh ikannya, kata Pak Toyo memanggilku. Setelah ku perhatikan sebentar, tak ada tempat untukku di pinggiran sungai itu. Semuanya sudah dipenuhi oleh anak-anak. Ya lanjut, Pak, jawabku sambil melanjutkan langkah ke dalam hutan. Aku ke dalam hutan sana aja, Pak. Kamu mau cari yang besar-besar ya, Man? Kata Pak Toyo lagi. Oh, mudah-mudahan, Pak, kataku sambil berlalu memasuki bibir hutan hingga terus berjalan mencari sungai yang kukira akan memberiku ikan yang besar-besar. Hampir 15 menit aku menelusuri pinggiran sungai yang berada di dalam hutan lindung itu. Sebab kampung kami ini berbatasan langsung dengan hutan lindung. Dan aliran air yang mengalir di dusun kami ini berasal dari air yang mengalir dalam hutan lindung sana. Aku yakin semakin jauh memasuki hutan lindung, tentulah ikannya semakin besar-besar. Sebab semakin jarang orang yang masuk ke sana untuk menangkapinya. Tak lama aku melihat sebuah batu besar berada di tengah sungai. Kira-kira ada 5 kali drum ukurannya. Batu itu pas di tengah-tengah sungai. Aku berpikir di bawah batu itu pastilah banyak ikan-ikan yang bersarang. Apabila aku melemparkan pancingku ke situ, dijaminlah berebut ikan-ikan memakannya. Maka duduklah aku di tepi tebing. Kebetulan di situ ada sebuah batu kecil yang bisalah untuk diduduki sehingga celanaku tidak menyentuh tanah. Ku keluarkanlah semua peralatan memancing. Umpan pun kukaitkan pada mata kail. Mulailah kulemparkan umpan itu ke dalam air dan sabar aku menunggu. Hampir 5 menit, belum juga umpanku itu ditarik oleh ikan. Mungkin karena hari ini hari Senin, jadi ikannya puasa sunat, pikirku. Aku terkejut ketika tiba-tiba ada sebuah bayangan melesat
dan singgah di atas batu besar yang tepat berada di depanku. Kulihat seorang perempuan manis sekali berdiri di atas batu itu. Mungkin dia mau mandi. Tapi manusiakah ini atau demit? Sebab kalau manusia tak mungkin dia bisa melompati tebing hingga turun ke atas batu. Sebab antara tebing dan batu yang berada di tengah sungai itu tak kurang 5 meter jaraknya. Aku ternganga. Tapi lebih ternganga lagi aku ketika kulihat perempuan itu mulai menanggalkan satu persatu pakaiannya hingga pelontos. Aku mendeham memberi kode supaya dia menghentikan kegiatannya itu. Dia terkejut, aku pun tergagap. Kupalingkan mukaku ke arah kanan supaya mataku ini tidak tertuju ke situ. Perempuan itu terkejut, rupanya dia tidak mengetahui keberadaanku di situ. Tanpa aba-aba langsung saja dia melompat ke dalam air untuk berlindung dari pandanganku. Bersembunyilah dia di balik batu besar yang berada di tengah air. Tak enak aku untuk terus tetap di situ. Maka aku kumpulkanlah alat-alat pancingku. Pergilah aku meninggalkan tempat itu menuju tempat yang agak jauh sehingga aku tak lagi bisa melihat perempuan itu. Aku takut timbul perkara. Hingga 20 menit aku berjalan menelusuri pinggiran sungai. Kudapatkanlah sebuah tempat mancing yang kukira akan memberikan hasil yang memuaskan untukku. Mulailah aku mempersiapkan kembali alat-alat dan memasang umpan di mata kail. Kulemparkan pula lah kembali. Tapi baru saja umpan sampai ke permukaan air, tiba-tiba punggungku seperti ada yang memukulnya. Buk! Kuraba-raba punggungku. Kulihat di situ ada sebuah kayu lapuk yang tergeletak. Berarti aku dilempar. Sebab pertama aku datang tadi tak ada kayu lapuk yang kira-kira selengan itu di situ. Tapi siapa yang mengerjaiku? Apa ada kawan yang datang di belakangku? Jaka umpamanya. Tapi Jaka tak pernah berbuat usil begitu, sebab dia orangnya seriusan. Mungkin kayu jatuh dari atas. Kulanjutkan saja kegiatanku menjaga pancing. Tahu-tahu ada nanti ikan yang menangkap. Kalau aku tak perhatikan, bisa-bisa gagang pancingku amblas langsung dibawa ikan itu ke dalam air. Tak, sepertinya ada lagi yang menjitak kepalaku. Kuputarkan pandangan berkeliling. Tak ada siapa-siapa. Kupandang ke atas, mana tahu ada buah-buahan hutan yang jatuh dari atas sana. Tapi tak ada pohon buah-buahan. Dalam kebingungan, kulanjutkan juga usahaku memancing ikan. Tiba-tiba ada orang yang mendorongku hingga aku hampir tersungkur dan terjerumus ke dalam air. Kubalikkan tubuhku untuk menyaksikan siapakah gerangan. Tak ada orang. Yang ada hanya bulu kuduku merinding. Ini tak benar ini. Makanya kugumpal lagi benang pancingku, kusimpan kembali alat-alat memancing. Aku berniat untuk pergi meninggalkan tempat ini agar aku tak diganggu lagi.
Tapi baru saja aku hendak melangkah pergi, seorang perempuan berdiri di depanku. Enak ya, langsung mau pergi begitu saja. Aku terbengong. Kenapa rupanya? Maaf, siapakah kau ini? Oh, kau belum ingat atau sudah lupa atau pura-pura lupa? Barulah aku ingat, rupanya perempuan itu adalah makhluk yang tadi meloncat dari tebing ke atas batu di tengah sungai pertama aku mancing tadi. Yang itu loh yang langsung bugil. Merindinglah aku. Wah, ini berat urusannya, bukan urusan dengan manusia ini. Hatiku berdebar-debar. Aku berpikir bagaimana caranya agar aku bisa secepatnya meninggalkan tempat ini. Tapi sayang, perempuan itu sudah terlebih dahulu membolalakkan matanya kepada aku. Ciut juga nyaliku. Maaf, aku tak sengaja. Bukankah aku lebih dulu memancing di situ? Aku coba merayunya, walaupun hatiku kembang kempes. Karena sedikit banyak aku yakin ini bukanlah manusia, tapi demit ini urusan. Enak saja, katanya sambil membolalakkan matanya padaku. Itu kan sungai bukan sungaimu. Siapa saja boleh datang ke situ, katanya lagi. Iya, tapi aku lebih dulu di situ. Lagi pula kau langsung bugil saja tanpa melihat ke kiri kanan. Aku beralasan sambil garuk-garuk kepala, padahal kepalaku tak gatal. Matamu itu, katanya saking emosi kepada aku. Dia hendak menamparku. Aku bersurut ke belakang. Tak mungkin ku kasih dia tampar prei. Ya sudahlah, kataku. Kalau aku memang salah, aku minta maaf. Berilah aku jalan. Kita selesaikan sajalah urusan ini sampai di sini. Lagi pula aku tak begitu lama melihatnya. Hanya sepintas saja, kemudian ku pindahkan muka aku. Kataku lagi berhibah-hibah. Aku tak tahu apakah dia hibah atau tidak. Dia langsung saja melonjak ke depan hendak mencakar rambutku. Aku balikkan tubuhku. Untunglah aku bisa mengelak cakarannya itu. Kemudian aku tancap gas untuk melarikan diri. Tak mungkin aku melawan makhluk ini. Lagi pula dia sedang emosi-emosinya. Tapi sayang seribu sayang, dia terlebih dahulu menyongsongku dan menghadang dari depan. Terpaksa aku hentikan langkah. Dalam hati aku memohon kepada Allah agar adalah orang yang datang ke sini saat ini, agar aku bisa mendapatkan pertolongan dan lolos dari perempuan sundal ini. Apa? Kau bilang aku perempuan sundal? Awas kau ya. Katanya marah sekali. Rupanya dia tahu apa yang kupikirkan saat ini. Maaf sekali lagi. Tolonglah jangan diperbesar urusan ini. Lagi pula aku tidak sengaja. Aku menghibah lagi. Pokoknya kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, katanya sambil menyerangku. Aku melompat ke belakang. Tapi dia terus saja menyerangku. Sehingga aku harus mengambil langkah 1000. Berceceranlah pancing, tas, umpan, dan parangku. Aku tak pedulikan lagi barang-barang itu. Yang penting bagiku sekarang harus bisa lari sejauh-jauhnya dari makhluk ini.
Tapi setelah aku berlari makin jauh memasuki hutan, tiba-tiba dia sudah berdiri di depanku. Langsung saja dia berubah menjadi seekor ular membuat aku harus putar haluan. Aku senang juga. Kalau aku putar haluan artinya kan aku berlari arah keluar dari hutan. Tancap gaslah aku. Beribu-ribu langkah ku pacu. Kulihat pancingku tergeletak di jalan. Parang umpan juga ada di situ. Tapi aku tak punya nyali dan kesempatan untuk memungutnya. Ya Allah, tolonglah aku, kasihanlah aku, berdoa aku terus di dalam hati. Namun tak ada juga pertolongan yang datang. Habislah aku ini, pikirku di dalam hati sambil terus berlari meninggalkan tempat itu. Capek sudah aku, ngos-ngosan sudah napasku, kakiku rasanya hampir putus. Ku coba memandang ke belakang dengan harapan tak ada lagi makhluk itu di sana. Tapi rupanya dia berada di belakangku kira-kira 2 meter saja. Membuat aku tak punya nyali untuk melanjutkan pelarianku ini. Takut-takut dipatoknya kakiku dari belakang. Mampuslah aku. Makanya aku berhenti dan membalikkan tubuh memandang ke arah ular yang mau menyerangku itu. Lebih bagus aku memandangnya agar aku bisa waspada untuk mengelak. Benar saja, dia langsung saja hendak mematok kakiku. Aku melompat ke belakang, namun naas aku tergelincir, terduduk aku. Akhirnya aku merasakan pinggulku sakit sekali. Sepertinya ada sebatang anak kayu yang menancap di pinggulku. Waduh, waduh sakit sekali rasanya. Langsung saja aku membuka celana meraba-raba pinggulku untuk memastikan seberapa besar lubang yang kuderita. Tapi aku terkejut ketika aku membuka celanaku, ular itu hilang. Aku berpikir kembali dengan secepat kilat bagaimana caranya agar aku dapat kabur dari tempat ini. Ya, kulanjutkan pelarianku. Sambil berlari aku ingat, rupanya ular itu adalah jelmaan perempuan yang kulihat sedang mandi tadi. Ternyata dia takut dengan ituku. Berarti aku mendapatkan kelemahannya. Aku terus berlari hingga hampir memasuki kampung. Tapi kira-kira 10 meter lagi aku akan keluar dari hutan itu. Dia sudah berdiri di depanku dengan tubuh seperti manusia. Cantik kulihat, tapi mukanya merah, matanya membulalak, kedua tangannya tercengkram dengan kencang tanda ia sedang marah besar. Aku terpaksa menghentikan lariku. Sudahlah, sudahlah, aku mohon ampun, kataku sambil ngos-ngosan dan memegang perut terbungkuk-bungkuk karena napasku begitu sesak. Enak saja, dia masih saja marah. Ku ingat tadi dia takut ketika aku membuka celana. Kebetulan juga celanaku belum kupasang, masih kupegang saja. Langsung saja aku turunkan dengan sempak-sempakku hingga ke lutut. Hingga lato-latoku terasa dingin tertiup angin. Benar saja, makhluk itu hilang entah kemana. Tancap gaslah aku lagi. Hei, hei, man, ngapain kau itu? Terdengar olehku suara seseorang menegurku dari arah samping. Tak sempat aku melirik, apalagi menjawab pertanyaannya itu. Kabur terus aku hingga sampai ke dalam perkampungan kami. Di sana aku lihat ada Ita, Reni, Santi sedang duduk-duduk di bawah pohon.
Ketika mereka melihat aku, mereka tertawa terbahak-bahak. Aku tak peduli, yang penting bagiku sekarang ini selamat. Si Roni lagi sambil memegang perutnya terpingkal-pingkal memandang dan menunjuk-nunjuk padaku. Aku pikir dia yang sakit sehingga berbuat seperti orang tak waras. Tak masalah lah itu. Besoklah ku ceritakan padanya apa yang ku alami, pikirku, lalu terus saja melarikan diri. Tak lama kemudian sudah kulihat rumahku dari kejauhan. Tapi tiba-tiba aku terkejut melihat Ita yang sedang menaiki sepeda ontel nyungsep ke parit ketika dekat denganku. Aku tak ambil pusing, terus saja aku berlari. Dan setiba di depan rumah langsung saja aku melompat masuk ke dalam rumah. "Hei man, apa-apaan kau ini?" kata ibuku penuh heran. Anu bu, anumu kenapa digigit ular?" katanya. "Oh, bukan bu, bukan. Aduh, punya anak satu, kelakuannya macam-macam saja," gumam ibuku cemberut. Cepat-cepat aku langsung ke kamar dan membuka pakaian, terutama celanaku. Langsung kuperiksa pinggulku. Wah, parah juga. Ku ambil betadin, langsung kutumpahkan ke situ. Aduh, pedihnya. Man, ada apa sebenarnya? Bapakku yang sedang dalam rumah pun mendekatiku hingga dia sampai ke dalam kamarku. Tak apa-apa pak, aku tak mau menceritakan itu kepadanya. Takut-takut dia nanti ikutan takut pula. Kemudian aku beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhku. Lalu barulah aku duduk di dekat kedua orang tuaku sambil menceritakan apa yang terjadi pada diriku. Kedua orang tua aku terbahak-bahak. Tak lama kemudian terdengar di depan rumah Ita datang. Mas, ada apa mas? Ada apa mas?" katanya. Kulihat mukanya masih belepotan lumpur. Tak apa-apa. Memangnya mukamu kenapa tah? Kembali aku bertanya. "Itu mas sakit ya?" Dia bertanya lagi dengan penuh selidik. "Tidak, tak apa-apa. Tak apa-apa. Apa mas dipatok ular?" tanyanya lagi. "Tidak." "Ya sudah, aku heran. Mas sekarang digunjingi orang sekampung tahu," katanya. Terserahlah tah. Yang penting aku sudah selamat." Tanpa banyak bicara lagi, aku langsung masuk ke kamar. Kututup pintu kamarku, lalu kubuka baju dan langsung beristirahat di atas tempat tidur. Padahal belum zuhur, tapi biarlah, nanti kalau sudah bangun baru aku menunaikan sholat fardu zuhur. Tapi baru saja aku menikmati indahnya dan nikmatnya bergolek di ranjang, tiba-tiba perempuan sundal itu sudah berada di dalam kamarku. "Mau lari kemana kau?" katanya. Aku sangat ketakutan. Namun akal sehatku masih ada waktu itu. Aku ingat dia takut waktu aku membuka celana. Mampus kau. Sekarang kubuka lagi celanaku hingga aku bugil di atas kasurku. Betul, putri sundal itu kabur. Aku tertawa dan langsung melanjutkan istirahatku hingga terbangun di sore harinya. Ibuku terheran-heran melihat aku begitu lelah. Namun setelah aku memberi penjelasan, dia pun bisa memahami. Sehabis waktu Isya, aku berniat langsung tidur di dalam kamar karena sudah terlalu capek dan lelah. Apalagi pinggulku yang terluka itu terasa nyut-nyutan. Aku langsung membaringkan tubuh dan menyelimuti badanku dengan selimut yang selalu kupakai di setiap malamnya. Namun untung aku tidak mematikan lampu kamar.
karena baru saja aku menarik selimut hingga leher. Perempuan sundal itu sudah berada lagi di dalam kamarku dan matanya masih menyala merah. Akhirnya aku mohonlah kepadanya, "Tolonglah, siapapun kau sesungguhnya, maafkanlah aku tak sengaja. Janganlah kita perbesar urusan ini, bukankah sebelumnya kita tak ada perkara?" kataku. Enak saja, kau sudah melihat auratku, kau harus mempertanggungjawabkannya." "Bagaimana cara aku harus mempertanggungjawabkannya?" kembali aku bertanya, karena aku heran. Cuma melihat saja, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan. "Pokoknya kau harus dihukum," katanya sambil menyerangku. Kembali ku pakai jurus itu. "Nah, sekarang kau lihat pula auratku." Kubuka celanaku hingga aku bugil kembali. Kabur lagi dia. Hingga aku bisa tidur dengan tenang hingga waktu subuh. Setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di musola bersama bapak, aku kembali menceritakan pengalamanku semalam kepada bapak dan ibu. Mereka kembali terpingkal-pingkal. Dan aku mohon kepada bapak dan ibuku agar memanggilkan ustadz untuk membantuku. Karena repot juga kalau terus-terusan aku harus tidur bugil di tiap malam. Atas bantuan seorang ustadz, akhirnya makhluk itu tak pernah lagi datang menggangguku. Oke sahabat, demikianlah cerita ini kami sajikan untuk kita semua. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa diraih. Jika ada yang buruk-buruk, mohon dibuang jauh-jauh. Dan kalau ada yang layak untuk dipetik, silakan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.